Dikutip dari surat kabar online yaitu cnbcindonesia.com menginformasikan bahwasannya ini sebab e-warung sampai dicap siluman dan diberantas oleh Bu Risma. Sahabat YouTube, Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menghentikan program elektronik warung gotong royong atau e-warung. Karena faktanya, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di e-warung jauh lebih mahal bagi orang miskin yang dapat bantuan pangan non-tunai atau BPNT, di mana dulunya program BPNT itu bernama Raskin. Salah satu temuan itu disaksikan langsung oleh Risma ketika berkunjung ke salah satu e-warung di Solo. Di lokasi yang dia kunjungi, telur 1 kg dibanderol di harga Rp27.000. Ketika penjual ditanya alasan tingginya harga telur, penjual mengaku harga dari pemasok sudah tinggi. Namun saat Risma mengecek harga telur di warung terdekat, komoditas pangan tersebut hanya dibanderol Rp18.500 per kilogram. Saya juga mohon izin untuk e-warung itu akan saya hapus, kata Risma di hadapan Komisi 8 DPR RI Senin 24 Mei tahun 2021. Sebelum keputusan Risma ini, e-warung memang sudah memicu kontroversi. Direktur Utama Bulog Budi Waseso pernah buka-bukaan soal program bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang dulu bernama Raskin melalui fasilitas e-warung. Pada tahun 2019 lalu, Buas sapaan akrab Budi Waseso menuding ada e-warung siluman. Ia mengatakan hal yang membuatnya marah terkait dugaan penyimpangan BPNT. Buas menjelaskan ada pemalsuan merek beras. Di karung beras terlihat merek premium, namun nyatanya distributor menjual kualitas medium. Selain itu, dalam temuan timnya, dari 3.000 e-warung, sekitar 300 adalah e-warung siluman. Tambal ban pun bisa jadi e-warung. Tambal ban dia bisa menyalurkan BPNT. Ada kios-kios nggak jelas, siluman yang buka hanya saat BPNT. Setelah itu nggak ada lagi. Ini ada mafia, suppliernya mereka yang tahu. Ada kerjasama dengan supplier e-warung. Nanti kita buktikan termasuk oknum dari Himbara, kata Buas September tahun 2019 lalu. Kala itu Buas mengaku sudah menyerahkan kepada Satgas Pangan. Lokasi e-warung siluman pun sudah dibuktikan. Nanti prosesnya akan ditelusuri Bareskrim, Badan Reserse Kriminal Polri, secara lengkap karena tidak hanya Satgas Pangan, maka semua harus dilibatkan termasuk cyber, ujar Buas 23 September tahun 2019 lalu. Program e-warung diluncurkan sejak pertengahan tahun 2016. Program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan sosial non-tunai berbasis digital. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 12 Juli tahun 2017 ini mengatur salah satunya e-warung. Definisi e-warung dalam Perpres itu yaitu elektronik warung gotong royong, yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur. Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran bantuan sosial dapat mendaftarkan diri ke bank penyalur sebagai e-warung, jelas Perpres tersebut. Kemensos dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa kriteria yaitu yang pertama, punya reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasional. Kemudian memiliki penghasilan utama dari kegiatan usaha yang sedang berjalan. Kemudian menjual beras atau telur dengan harga pasar. Namun kenyataannya Mensos Risma menemukan di lapangan ada ketidaksesuaian soal peran dari e-warung ini, sehingga ia berencana menutup program ini. Salah satunya menjual barang jauh lebih mahal bagi orang miskin. Di sisi lain penerima BPNT mau tak mau harus membeli dari e-warung.